Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Nyanyikan sama-sama lagi, katakan. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Angkat tanganmu dan katakan, dan ku ingin mengenalmu. Kami ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Yes Lord, yes Lord. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Angkat tanganmu dan katakan, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. Oh, El Shaddai mulia. Katakan lagi, El Shaddai
Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Yes Lord. Nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu. Katakan dia besar, dia besar, lebih dari semua persoalanmu, lebih dari segala ketakutanmu. El Shaddai mulia, oh El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, amin. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Nikmati hadiratnya malam ini, katakan sama-sama, El Shaddai. Allah Maha, manifestasikan hadirat-Mu Tuhan saat ini. Dia besar, katakan El Shaddai mulia. Yes Lord. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Allah. Berkuasalah Tuhan di tempat kami masing-masing. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Yang siap terima berkat Tuhan sama-sama katakan, berkatnya melimpah, El Shaddai. One more time, katakan, berkatnya melimpah, El Shaddai. Oh, haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Engkau telah membangunkan kami dalam keadaan yang segar. Engkau telah melindungi kami sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Singkapkan semua isi hatimu sehingga kami semakin memahami Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Judul firman pagi hari ini adalah dosa mengintip di depan pintu. Sebagai orang percaya, kita ingin menjadi pribadi-pribadi yang benar, menjadi pelaku firman, dan menyenangkan hati Tuhan. Dan kita sudah tahu cerita Alkitab tentang Kain. Bagaimana Kain cemburu kepada adiknya Habel, karena persembahan Habel diterima oleh Tuhan, sementara persembahannya tidak. Nah, Tuhan itu sebenarnya sudah memberitahu Kain bahwa dosa telah mengintip di depan pintu. Di depan pintu mana? Di depan pintunya Kain, yaitu di depan pintu hati. Hati ini adalah pintu. Kalau kita baca di dalam Kejadian 4 ayat 6-7 berkata begini. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu.
Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Sekali lagi, Alkitab berkata begini, mengapa hatimu panas? Kenapa juga mukamu jadi muram? Apakah mukamu tidak akan berseri-seri jika engkau berbuat baik? Saudara, kalau kita berbuat baik, muka kita itu berseri-seri, ada cahaya. Tetapi kalau kita ada dosa, iri hati, ada kebencian, kemarahan, itu akan terpancar di wajah. Wajah kita tidak berseri-seri. Itu sebabnya banyak orang itu tidak bisa menyembunyikan perasaannya. Sekalipun dia tidak ngomong, orang bisa membaca isi hatinya lewat raut mukanya. Kalau dia muram, dia kelihatan suntuk, pasti ada yang nggak beres di hatinya. Entah dia lagi marah, dia lagi banyak pikiran. Bahkan untuk orang-orang yang lagi stres, kita bisa lihat dari wajah. Segala sesuatu itu terpancar di wajah. Makanya Alkitab berkata, di dalam Amsal 4, ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang di dalam hati ini terpancar. Kalau kamu bisa menjaga hatimu dengan waspada, maka kehidupan akan terpancar dari wajahmu. Kain harus memilih membuka pintu bagi dosa untuk masuk, atau dia segera menutup pintu dengan cara membereskan hatinya. Banyak orang bertanya bagaimana cara membereskan hati, bagaimana saya supaya nggak marah, bagaimana supaya saya tidak sakit hati, bagaimana saya supaya tidak iri. Saudara harus kenali hatimu. Karena kalau kita sudah tahu apa yang menjadi persoalan di hatimu, maka engkau bisa menyusun atau saudara bisa menata hatimu. Saudara bisa memutuskan untuk tetap marah, tetap sakit hati, atau saudara bisa menyusun, mengatur, mengelola emosimu. Bagaimana caranya? Seharusnya Kain tidak perlu jatuh di dalam dosa. Seharusnya Kain bisa menang karena kita ini dipilih Tuhan dan ditentukan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Bagaimana cara Kain mengalahkan dosa? Pertama, untuk menguasai hati, kenali emosimu. Jangan ditutupi. Maksudnya bukan ditutupi ke orang lain, tapi kepada dirimu. Mulai selidiki hatimu. Kenapa kamu marah? Kenapa kamu sedih? Kenapa kamu merasa iri? Seperti halnya Kain. Kenapa dia harus iri kepada adiknya? Lalu saudara mulai kelola. Kalau aku iri kepada adikku Habel yang mempersembahkan korban, tidak akan mengubah apa-apa. Dia disayang Tuhan, persembahannya diterima oleh Tuhan. Kalau aku iri, apakah keadaan menjadi baik? Apakah keadaan justru membuat lebih buruk? Kedua, rasa iriku ini akhirnya bikin hatiku panas. Aku ingin membunuh dia. Nah, setelah kita mengenali, mulai datang kepada Tuhan. Tuhan, aku ini iri kepada Habel. Habel itu mempersembahkan korban dan kamu terima. Tapi aku, persembahanku tidak. Lalu mulai belajar juga firman Tuhan berkata bahwa kita harus belajar untuk rendah hati. Orang rendah hati itu mau belajar sesuatu, mau ditegur. Pasti waktu kita berdoa, Tuhan nggak langsung berbicara, kamu salah, kamu harus berubah, bertobat. Enggak, tetapi pasti ada di hati ini tidak damai sejahtera. Saudara pasti tahu bahwa iri hati itu salah. Dan saudara harus selalu tahu bahwa dosa yang kecil, perasaan marah, benci, iri hati, tersinggung, itu kan celah kecil yang membuat dosa mulai masuk. Kalau tidak segera diatasi, maka dosa itu akan membawa dosa-dosa yang lainnya. Karena setan itu selalu punya divisi-divisi. Contoh, kalau orang iri hati, maka rombongan setannya itu adalah kalau kita mulai iri, maka akan ada roh ingin menghancurkan, roh kebencian, mulai kecewa kepada diri sendiri, mulai punya keinginan, punya taktik gimana supaya bisa menghancurkan dia. Lalu dosa itu akan semakin menguasai yang membuat kita semakin terpuruk, semakin jauh ke dalam. Maka saya pernah sampaikan bahwa dosa itu firman Tuhan berkata kuasa dosa, yang artinya dia itu punya kuasa untuk menghisap kita masuk lebih dalam. Nah, kalau kita sudah tahu pengertian itu, belajar
kalau kita menjadi Kain, iri ini panas. Karena kalau saudara baca, Kain itu dikatakan dia sangat panas hatinya. Kita baca di dalam Kejadian 4, mulai ayat yang kedua. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung. Dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, pada waktu Kain tidak menguasai hatinya, maka roh membunuh mulai masuk. Makanya Tuhan itu sudah berkata bahwa dosa itu sudah mengintip di depan pintu, tapi kamu harus menguasainya. Waktu dia tidak menguasai, dari iri hati, maka roh yang lain masuk. Roh yang tidak mau mendengarkan Tuhan, pemberontakan, keras kepala, gelap mata, sehingga kemudian roh membunuh mulai masuk. Dia membunuh Habel tanpa belas kasihan. Bahkan pada waktu selesai membunuh, dia tidak merasa menyesal. Ayat 8, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan datang lagi. Ayat 9, firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Nah, Tuhan itu cuma mancing, bukan Tuhan tidak tahu. Dia memancing hatinya Kain. Di mana adikmu? Di level ini pun dia tidak bertobat. Dia bukannya mengakui Tuhan, aku telah membunuh dia. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pertama tadi waktu dia mulai iri kepada Habel, Tuhan sudah negur. Dosa sudah mengintip di depan pintu, dan kamu harus menguasainya. Dia bukan menguasainya, tetapi tetap mengeraskan hatinya dan membunuh Habel. Setelah membunuh, Tuhan tanya, di mana adikmu? Dia ngomong, emangnya aku penjaga adikku? Bukannya bertobat. Tak padahal kalau dia waktu itu kemudian mengaku, Tuhan aku iri, aku telah membunuh dia. Ampuni aku. Apakah kira-kira Tuhan tidak mengampuni? Pasti mengampuni. Karena Tuhan itu lebih suka mengampuni daripada menghukum. Tetapi sayangnya, Kain tidak mau bertobat. Kalau pada hari yang pertama, dia, Tuhan aku iri, maka Tuhan akan mengajar dia. Kenapa persembahan Habel itu diterima oleh Tuhan? Karena Tuhan itu adalah Allah yang baik, dia Bapa kita. Nah, sampai level ini pun, dia bukannya bertobat, bukannya mengakui, malah dia berkata, emangnya aku penjaga adikku. Nah, akhirnya di ayat yang 11, maka sekarang terkutuklah engkau. Ini Tuhan. Tadinya Tuhan belum ngutuk. Tuhan memberi kesempatan dia untuk minta ampun. Tapi karena tetap tidak minta ampun, dikatakan, maka sekarang terkutuklah engkau. Terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan mengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku ini terlalu besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi di hari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Jadi Kain ini
Setelah nggak ngaku bahwa dia telah membunuh Habel, Tuhan kemudian mulai mengutuk dia, yaitu bahwa dia akan terbuang jauh dari tempat di mana adiknya dibunuh. Jadi dia akan pergi jauh dan semua usahanya tidak akan berhasil. Dia harus bekerja keras supaya bisa menghasilkan sesuatu. Jadi kalau dia menanam, seharusnya hasilnya 100%, dia hanya mendapat 50%. Karena Tuhan juga mengutuk tanah bagi Kain. Ini pun dia nggak tobat, malah dia pergi meninggalkan Tuhan. Dia cuma minta kepada Tuhan, hukuman ini terlalu berat, nanti aku dibunuh sama orang. Seharusnya dia waktu itu langsung, Tuhan, aku minta ampun, hukuman ini terlalu berat, aku tidak sanggup, aku sekarang bertobat, aku sadar aku telah berdosa. Seperti Daud, dia selalu bertobat, dan dia berani menanggung konsekuensi dari dosa. Tapi intinya dia bertobat. Tetapi Kain tidak bertobat, jadi kita mulai melihat. Pertama mulai iri. Iri tidak dikuasai, maka kuasa dosa akan menyedot dia semakin dalam. Dia mulai membunuh. Setelah membunuh, dia berdusta kepada Tuhan. Dan setelah itu, dia meninggalkan Tuhan. Nah, itu sebabnya penting kita mengelola emosi. Bagaimana caranya? Yang pertama, kenali emosimu. Kenapa ya aku kok iri ya sama Habel? Nah, pelajari dulu, kenapa iri? Diterjemahkan, diselidiki kenapa iri. Oh, kenapa aku iri kepada Habel? Oh, karena Habel persembahannya diterima Tuhan, sementara persembahanku tidak. Kalau aku iri, benci kepada dia, apakah bisa mengubah keadaan? Apakah dengan aku iri, kemudian persembahanku diterima? Atau kalau aku iri, persembahanku semakin tidak diterima? Karena aku telah berdosa, hatiku telah tercemar. Makanya kenapa orang Kristen harus bertumbuh dewasa? Cara pikirnya itu dewasa. Orang dewasa itu selalu mikir panjang. Nah, setelah itu baru mulai mikir, kenapa aku iri? Kalau iri itu tidak mengubah apapun, tidak memperbaiki apapun, malah aku rugi. Satu, persembahanku nggak diterima Tuhan. Dua, aku iri, membuat aku berdosa. Tiga, kalau aku iri, membuat hatiku akan dipenuhi kemarahan, suntuk, tidak bisa bersuka cita. Keempat, aku bisa masuk kepada dosa-dosa yang lain. Karena iri, aku pengen bunuh dia. Dan kalau sudah membunuh, aku pasti nanti akan menuai apa yang aku sudah lakukan. Nah, diterjemahkan kan? Nah, habis itu mulai tahu gimana jalan keluarnya. Satu, aku nggak bisa keluar sendirian dari masalah hatiku. Kalau gitu aku harus datang kepada Tuhan. Akui, karena Tuhan berkata, barang siapa mengaku dosa, maka dia setia dan adil. Ia akan menghapuskan dosa, mengampuni dosa kita. Jadi jalan satu-satunya, daripada aku malah jatuh lebih dalam, aku akui dosaku di hadapan Tuhan. Tuhan, aku iri, aku benci kepada Habel, karena persembahan dia diterima oleh Tuhan, tapi aku enggak. Tolong aku Tuhan yang iri. Berikan aku hati damai sejahtera. Basuh dengan kuasa darahmu. Ampuni dosaku. Ampuni hatiku yang jahat. Setelah itu, saya nggak bicara dulu tentang Tuhan berbicara. Kadang-kadang Tuhan tidak bicara. Kadang Tuhan akan berbicara kepada saudara. Karena sebagai orang percaya, seharusnya saudara sudah tahu apa yang harus saudara lakukan. Karena Alkitab sudah menulis segala sesuatu. Makanya jadi orang Kristen harus baca Alkitab. Habis itu, mulai rendah hati. Orang rendah hati itu mau merendahkan dirinya untuk belajar sesuatu. Kalau kita jadi Kain, orang yang rendah hati itu bisa bertanya, kenapa ya? Kok persembahanmu diterima Tuhan? Karena mungkin ada kebenaran yang kamu tidak tahu, tetapi Habil tahu. Mungkin Habil akan berkata, loh, sing menyenangkan Tuhan itu bukan tanaman sayur-sayuran. Tapi Tuhan itu suka korban dari binatang karena harus ada darah yang mengalir. Seperti pada waktu ayah ibu kita berdosa, kan ada binatang yang harus disembelih sebagai korban supaya kulitnya dipakai Tuhan untuk menjadi pakaian buat papi mami kita, yaitu Adam dan Hawa. Dia mulai belajar kenapa ya kok diterima. Mungkin kalau aku mempersembahkan hal yang sama, mungkin persembahanku juga diterima Tuhan. Jadi hal yang negatif diubah menjadi yang positif. Kenapa ya kok aku iri sama tetanggaku ya? Tetanggaku bisa beli rumah, beli ini, beli itu. Mulai belajar. Atau apakah ada kehidupan dia
yang saudara bisa pelajari. Misalnya orang itu kerja keras, dia kerja tapi juga masih punya kerjaan sampingan, dia juga masih punya hal-hal yang lain, dia rajin. Kedua, dia mungkin orangnya tidak suka barang-barang branded, tetapi kemudian sekali beli, dia bisa beli mobil, kemudian beli rumah. Padahal selama ini dia barang-barangnya sederhana, dia hemat, tetapi kemudian dia bisa membeli barang-barang yang bernilai, yang sangat berguna. Kita bisa belajar sesuatu. Jadi, kita harus mulai belajari mengelola hati. Jadi, waktu kita emosi, jangan langsung meledak, jangan langsung bereaksi, tapi mulai tahan, tenang. Makanya saya pernah sampaikan, kunci menang dalam setiap pergumulan adalah satu, tenang, kemudian supaya kamu bisa berdoa. Setelah berdoa, karena tenang, saudara bisa menemukan jalan keluar. Karena orang yang tenang bisa mikir dengan benar. Setelah itu mulai bisa berpikir positif. Oh, kenapa ya aku kok marah ya? Oh, karena aku merasa ditolak. Ngapain aku ditolak gitu marah? Sudah ditolak, aku marah tambah malu-maluin. Tidak mengubah apa-apa, malah bikin malu. Lebih baik, ya kalau dia nggak mau terima saya, ya sudah, saya nggak perlu maksa-maksa diri untuk diterima sama dia. Nggak diundang, ya nggak datang. Nggak disapa, ya sudah. Dia nggak mau berteman dengan saya, ya sudah, saya berteman dengan orang lain. Karena mungkin memang Tuhan izinkan saya tidak berteman dengan dia. Karena saya tidak pernah tahu hati yang terdalam. Dan kita mulai percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Kenapa kok aku marah ya? Oh, karena harga diriku diinjak-injak. Langsung mikir, berarti aku sombong. Aku nggak mau harga diriku diinjak-injak. Padahal harga diriku mau diinjak atau tidak mempengaruhi nilaiku di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Dia nggak menghargaiku, aku tetap berharga di mata Tuhan, dan aku berharga di mataku sendiri. Dan aku berharga di depan orang-orang yang mengasihiku. Berarti, ya sudah, tak cuekin aja. Aku mulai harus berpikir positif. Kita mulai pelajari. Kenapa mereka nggak mau terima aku? Mulai lihat dari kacamata mereka. Lihat dari kacamata orang lain. Mungkin aku bukan teman yang menyenangkan. Mungkin ada hal-hal yang orang tidak suka, tidak nyaman dengan saya. Misalnya, cara bercandamu yang mempermalukan orang, atau kamu tidak menjaga kebersihan. Ini hal sepele. Ada orang-orang mengeluh karena mungkin kamu bau badanmu membuat orang pusing, tapi kamu cuek-cuek aja ngerasa nggak bersalah, sehingga orang itu sampai nggak tahan untuk dekat dengan kamu. Negur nggak enak, nanti tersinggung, nggak negur mereka nggak tahan, ya saudara harus mulai koreksi segala sesuatu. Tetapi kalau semuanya sudah benar, tidak ada yang saudara lakukan, tapi mereka menolak saudara, mungkin mereka menolak karena iman saudara, atau mereka menolak tanpa alasan. Kalau mereka menolak tanpa alasan, artinya ada yang membuat mereka cemburu denganmu, sehingga mereka menolak kamu. Jadi, kelola emosimu supaya tidak semakin jatuh, tetapi justru kamu bangkit menjadi pemenang. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu untuk pagi hari ini. Terpujilah namamu, biarlah di dalam setiap proses kehidupan kami tampil sebagai pemenang. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat menjaga hati dan semakin dewasa untuk bisa mengelola emosi kami. Sehingga kami tidak perlu jatuh seperti Kain yang jatuh sangat dalam karena tidak menguasai hatinya dari awal. Sehingga dia tidak hanya iri, tapi dia membunuh, bahkan berdusta dan meninggalkan engkau. Tolong kami sehingga kami menjadi orang-orang yang peka untuk tidak terus-menerus membiarkan dosa masuk, tetapi menguasainya. Karena kami percaya Engkau adalah penguasa dan pemimpin kami. Engkau yang akan menolong kami di dalam segala hal perjalanan hidup, sehingga kami terus hidup di dalam kemenangan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. El Shaddai, Allah Maha, manifestasikan hadirat-Mu Tuhan saat ini. Dia besar, katakan
El Shaddai mulia. Yes, Lord. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Allah. Berkuasalah Tuhan di tempat kami masing-masing. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, yang siap terima berkat Tuhan sama-sama katakan, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, one more time katakan, berkat-Nya melimpah.